I could watch you for a lifetime. You're my favorite movie. 1,000 endings. You mean everything to me. I never know what's coming. Forever fascinated. Hope you don't stop running to me, 'cause I'll always be waiting. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang saluran distribusi. Saluran distribusi adalah seluruh perantara pemasaran seperti perantara grosir dan perantara retail yang bergabung untuk menyimpan dan memindahkan barang di saluran atau jalur dari produsen ke konsumen. Lalu perantara pemasaran itu ada 3. Yang pertama, perantara grosir, yaitu perantara pemasaran yang menjual kepada organisasi lain. Kemudian retail, yaitu organisasi yang menjual pada konsumen akhir. Kemudian yang terakhir, agen atau calo, yakni perantara pemasaran yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli untuk merundingkan transaksi. Akan tetapi agen atau calo ini tidak mengambil kepemilikan barang. Kemudian peran perantara, yang pertama meningkatkan efisiensi. Saya beri contoh, ada 5 produsen makanan menjual kepada 5 pengecer. Otomatis jumlah pertukaran yang harus mereka lakukan yakni 5 dikali 5 yakni 25. Nah, apa yang terjadi apabila perantara grosir memasuki sistem ini? Yang terjadi adalah meningkatnya efisiensi menjadi 25 ke 10. Karena apa? 5 produsen makanan tersebut akan mengontak satu perantara grosir, kemudian satu perantara grosir tersebut menghubungkan kepada 5 pengecer. Otomatis dari 25 menuju ke 10 itu merupakan meningkatnya efisiensi. Kemudian yang kedua, nilai versus biaya perantara. Nah, publik sering menganggap curiga tentang perantara pemasaran karena beberapa survei membuktikan bahwa setengah dari biaya yang kita keluarkan untuk membayar suatu barang itu digunakan untuk membayar kerja perantara. Nah, pada slide berikutnya ini adalah efek distribusi pada uang makan Anda. Pada slide ini kita akan pelajari kemana perginya uang makan Anda dalam proses distribusi. Persentase terbesar adalah pada tenaga kerja. Nah, ada 3 hal yang mendasar mengenai perantara. Yang pertama, perantara pemasaran dapat dihilangkan, akan tetapi aktivitas-aktivitasnya tidak. Kemudian yang kedua, organisasi-organisasi perantara telah bertahan di masa lalu. Dan yang terakhir, perantara menambahkan biaya-biaya pada produk. Tetapi biaya-biaya ini biasanya lebih dari dihapuskan oleh nilai-nilai yang mereka ciptakan sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan semua dimulai pada tahun 1962. Nama perusahaan adalah Walmart. Toko pertamanya adalah Roger pada bulan Juli 1962. Tujuannya potongan harga dan membuat perbedaan pada jumlah barang, yaitu memberikan diskon kepada pembeli dengan tujuan agar mereka membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Dan yang kedua, Target. Toko pertamanya adalah Roosevelt pada bulan Mei tahun 1962. Tujuannya potongan harga pengecer dengan nilai yang kuat. Pengecer lebih banyak diberikan potongan karena mereka lebih banyak membeli dan untuk dijualnya kembali. Dan yang terakhir adalah Kalmak. Toko pertamanya adalah Grand City pada bulan Maret pada tahun 1962. Tujuannya membawa konsep toko dengan potongan harga ke mall pinggir jalan. Harga mall lebih mahal dibandingkan harga toko karena harga mall masih ditambah dengan pajak mall dan harga di toko lebih murah. Dan pada slide selanjutnya yaitu Amerika Serikat dan International Walmart Store pada tahun 2006. Walmart jumlahnya 110 dan Supercenter jumlahnya 210. Sam jumlahnya 600 dan Neighborhood jumlahnya 100. Dan pada grafik kedua yaitu Walmart Internasional.
Walmart yang berada di Meksiko jumlahnya 600, dan yang ada di Jepang jumlahnya 400, dan yang berada di United Kingdom jumlahnya 310, dan yang berada di Kanada jumlahnya 280, dan yang terakhir yang berada di Brazil jumlahnya 300. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang perantara utilitas. Kita harus mengetahui dahulu yaitu utilitas adalah kemampuan barang dan jasa untuk meningkatkan keinginan para konsumen. Di sini ada beberapa utilitas yaitu utilitas bentuk, utilitas waktu, kepemilikan, tempat, informasi, dan layanan. Utilitas bentuk adalah suatu bagian dalam utilitas yang mengubah bentuk barang menjadi barang yang lain agar dapat menjadi berguna untuk konsumen. Utilitas waktu adalah utilitas yang membuat produk itu tersedia kapan saja saat dibutuhkan konsumen. Utilitas kepemilikan adalah memindahkan kepemilikan dari suatu pihak ke pihak lain. Utilitas tempat adalah menambahkan nilai produk dengan cara menampung barang di tempat orang-orang yang menginginkannya. Maksudnya adalah kita mendistribusikan barang ke tempat-tempat orang-orang yang membutuhkan barang tersebut. Utilitas informasi adalah menambahkan nilai pada produk dengan cara membuka informasi dua arah antara peserta pemasaran. Utilitas layanan adalah menambahkan nilai pada produk dengan menyediakan layanan yang tepat dan ramah. Selanjutnya adalah perantara grosiran. Perantara grosiran adalah layanan penuh, layanan terbatas, rak jobber, bayar dan luawa, antar barang langsung, dan agen dan calo. Untuk layanan penuh dan terbatas adalah dua layanan yang terdiri dari beberapa layanan, dan yang paling tinggi adalah layanan penuh karena banyak diminati pengunjung, karena beberapa layanan dapat memuaskan pengunjung dan dapat menarik pengunjung dengan baik. Rak jobbers adalah kita dapat mengetahui bahwa rak jobbers itu di suatu swalayan, yaitu kayak Indomaret, itu ada rak jobber, yaitu rak yang berisi barang-barang untuk menampilkan barang tersebut agar konsumen dapat mencari barang tersebut dengan mudah dan dengan cepat. Bayar dan luawa adalah suatu perantara grosiran yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Kita sebagai konsumen membayar dan langsung membawa produk yang kita inginkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Antar barang langsung adalah tujuannya hanya untuk mengirim barang, melakukan pengiriman barang ke tempat-tempat yang dibutuhkan oleh produsen dan konsumen. Agen dan calo adalah suatu perantara grosiran yang termasuk dalam perantara grosiran yang tidak berhubungan langsung dengan produsen. Agen dan calo adalah suatu perantara untuk menengahi antara konsumen dan produsen dalam mencari suatu keputusan untuk memproduksi suatu produk dan menjual suatu produk. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang retail distribution strategi atau yang biasa disebut dengan strategi distribusi eceran. Di sini terdapat 3 distribusi, yaitu distribusi intensif, selektif, dan selektif. Pertama, distribusi intensif. Strategi distribusi yang menempatkan produknya kepada para pengecer serta distributor di daerah tempat tertentu. Distribusi selektif yaitu di mana strategi distribusi yang menyalurkan kepada para pengecer tertentu dan di daerah tertentu. Distribusi selektif yaitu hak distribusi suatu produk dengan 1 atau 2 pengecer saja. Inilah jenis-jenis dari eceran, jenis-jenis dari perusahaan eceran. Pertama, supermarket. Supermarket adalah toko eceran yang menjual produk dengan sangat banyak produk-produk. Kedua, convenience store, yaitu toko eceran yang menjual produk dengan terbatas. Discount store, toko eceran yang menjual harga dengan murah. Department store, yaitu toko eceran yang mempunyai skala yang sangat besar. Kategori killer, yaitu toko eceran yang memiliki daya saing yang sangat berat. Specialist store, yaitu toko eceran yang menjual barang dengan bersifat spesialis. Factory outlet, toko eceran yang menjual barang dengan berkombinasi dengan department store dan general store. Superstore, yaitu
toko eceran yang menjual barang dengan sangat baik. Katalog showroom, yaitu toko eceran yang menjual barang dengan kebutuhan rumah tangga, perhiasan, serta kebutuhan sehari-hari. Warehouse Club, yaitu toko eceran yang menjual barangnya kepada para pengecer lain. Terima kasih. Kesempatannya saya akan menjelaskan tentang mall terbesar di Amerika Serikat yang bernama The Mall of America, terletak di Bloomington, Minnesota. Cukup besar untuk memuat sebanyak 32,727 dan terdapat 4 lorong pada setiap tokonya. Terdapat juga akuarium dengan taman hiburan yang besar, lebih dari 40 juta pengunjung per tahun. Dan setelah itu saya akan menjelaskan dengan siklus retail. 1. Memulai retail outlet. Harga yang rendah, yang pelayanan yang terbatas, lokasi jauh dan pinggiran. Yang kedua, rentan waktu yang kedua, outlet retail. Pelayanan lebih memuaskan, harga mengalami kenaikan, lokasi lebih memadai. Dan setelahnya, outlet retail, harga yang tinggi, status yang tinggi. Yang keempat, outlet yang baru dibuka, harga yang rendah dan pelayanan yang terbatas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan varian tempat toko. Yang pertama ada retail elektronik. Retail elektronik itu maksudnya penjualan barang atau jasa yang terjadi antara konsumen dan produsen itu di internet. Terus yang kedua ada telemarketing. Telemarketing itu penjualan barang atau jasa yang terjadi di telepon. Terus yang ketiga ada mesin penjajah kios dan kereta. Mesin penjajah maksudnya itu persediaan barang sehari-hari dengan cara konsumen itu memasukkan jumlah uang yang cukup ke dalam mesin. Terus ada kios dan kereta. Kios dan kereta itu memiliki biaya overhead yang lebih kecil daripada toko. Terus yang keempat ada penjualan langsung. Penjualan langsung di sini penjualan yang terjadi antara produsen dan konsumen itu yang terjadi secara langsung di rumah ataupun di tempat kerja. Yang kelima ada penjualan bertingkat. Penjualan bertingkat itu di Amerika Serikat lebih dari 1.000 perusahaan yang menggunakan perusahaan bertingkat. Menggunakan perusahaan bertingkat itu yang sukses. Terus yang keenam ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung itu pemasaran yang terjadi secara langsung antara konsumen dan produsen itu antara produsen dan konsumen akhir. Terus slide selanjutnya situs belanja internet yang paling teratas. Yang pertama itu ada eBay. eBay itu mencapai 69. Terus yang kedua ada Amazon. Amazon itu mencapai 42. Terus yang ketiga ada Walmart. Walmart itu mencapai 23. Terus yang keempat ada Target. Target itu mencapai 21. Terus yang terakhir ada Apple Computer. Apple Computer itu ada 20. Di antara situs belanja internet yang paling teratas itu ada eBay. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan situs pembelajaran internet teratas. Ada beberapa situs pembelajaran yang memakai internet. Yang pertama yang paling tertinggi itu shopping.com, sekitar 19 dan 18. Yang kedua memakai Yahoo, sekitar angka 13 dan 9. Dan yang ketiga paling terendah yaitu shop lokal, sekitar angka 6. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 10 cara meningkatkan penjualan di eBay. Yang dimaksud eBay yaitu ajang pasar online di dunia. Yang pertama, terima beberapa pilihan pembayaran. Maksudnya, untuk sebagai penerimaan pembayaran bisa melalui kartu kredit, debit rekening, ataupun melalui ATM. Dan yang kedua, ambil gambar yang baik. Dan yang ketiga, tuliskan secara rinci dan gambaran yang menarik. Keempat, berusaha mempertahankan peringkat umpan balik eBay Anda. Yang lima, sediakan pelayanan yang baik bagi bagi pelanggan Anda. Maksudnya seperti Anda harus bersikap sopan terhadap setiap pelanggan dan selalu ramah terhadapnya. Dan keenam, buka toko eBay.
Yang ketujuh, izinkan mereka membelinya sekarang. Maksudnya, jika kita membeli barang lewat online, maka kita harus membelinya secara langsung tanpa ditunda-tunda. Selanjutnya, pilih beberapa daftar kategori dan tingkat fitur. 9. Cobalah waktu lelang yang lebih pendek. Yang terakhir, tawarkan jaminan kepuasan, garansi, dan pengembalian barang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa orang tidak berbelanja online. 0 sampai 10% terlalu rumit. Memang jika kita berbelanja di online, itu prosesnya lebih rumit dibandingkan jika kita berbelanja langsung di toko. 0 sampai 20% tidak sabar menunggu. Proses pengiriman barang secara online itu membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 3 hingga 1 minggu. Lalu 0 sampai 30% tidak percaya dengan keadaan pengiriman. Bisa saja pada saat pada proses pengiriman barang tersebut mengalami kerusakan. Lalu ada mendengar pengalaman buruk tentang orang lain. Tidak semua orang yang berbelanja online itu prosesnya lancar. Ada beberapa orang yang berbelanja online dia malah tertipu. Lalu ada tidak memiliki kartu kredit. Terus 0 sampai 30% ada alasan lain. Lalu 0 sampai 30% ada lebih suka membeli di toko. Kebanyakan orang lebih suka membeli di toko karena barang dijual. Jika kita membeli di toko, kita bisa melihat barang itu secara real. Lalu 0 sampai 40% biaya pengiriman terlalu tinggi. 0 sampai 60% hasrat untuk melihat sesuatu barang. 0 sampai 60% hasrat untuk melihat sesuatu sebelum membeli barang. Dan yang terakhir, tidak ingin memberikan informasi keuangan pribadi. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membangun kerjasama dalam sistem saluran. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem distribusi korporat, di mana itu merupakan satu sistem yang seluruh organisasi dalam saluran distribusi dimiliki oleh satu perusahaan. Jika perusahaan tersebut memiliki perusahaan retail, maka perusahaan tersebut memegang kendali atas operasi-operasinya. Yang kedua, sistem distribusi kontrak. Itu merupakan sebuah sistem di mana para anggotanya untuk bekerja sama melalui perjanjian kontrak. Sistem distribusi kontrak terbagi atas 3 bentuk. Pertama, sistem waralaba. Yang kedua, rantai bersponsor perantara grosir. Dan yang ketiga, kerja sama retail. Lalu, sistem distribusi yang diatur. Itu merupakan satu sistem di mana para produsen mengelola seluruh fungsi pemasaran di tingkat retail. Dan yang terakhir ialah rantai persediaan. Merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memindahkan barang dan jasa dari sumber bahan mentah sampai ke konsumen akhir. Nah, rantai persediaan ini lebih panjang daripada saluran distribusi karena meliputi kaitan-kaitan dari pemasok hingga ke produsen. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan gambar rantai persediaan. Yang dimaksud ada beberapa alur rantai persediaan, yaitu pabrik pemasok. Pabrik pemasok itu menjual kepada produsen dengan harga yang murah, dan produsen menjual kepada perantara grosir ini dengan harga yang lebih tinggi, dan perantara grosir menjual kepada retail dengan harga yang lebih tinggi lagi, dan retail menjual kepada konsumen yaitu dengan harga awalnya.
Terus saya akan menjelaskan dengan logistik. Logistik ada beberapa 6 poin. Yang pertama distribusi fisik, yang kedua logistik ke dalam, yang ketiga penanganan bahan-bahan, yang keempat logistik keluar, yang kelima logistik berbalik, yang keenam informasi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang memilih metode transportasi dan pengiriman. Yang pertama kereta, yang kedua truk, ketiga angkutan air, keempat jalur pipa, kelima transportasi udara, keenam pengiriman intermodal, yang ketujuh pergudangan, yang kedelapan gudang penyimpanan, dan 9 gudang distribusi. Tentunya dalam memilih metode transportasi Anda telah tahu memilih sarana transportasi yang lebih cepat untuk menghantarkan suatu barang itu termasuk yang pertama, yaitu dari alat transportasi udara seperti pesawat. Itu pengirimannya sangat cepat, dan untuk mengirim barang itu kalau dibutuhkan yang terlalu cepat itu bisa, cuma agak lebih mahalan lah harganya itu daripada. Terus ada yang lewat darat, itu ada kereta, truk, dan lain-lain. Dan termasuk ada pengiriman dan penyimpanan, itu ada terdiri dari penyimpanan, itu pergudangan, gudang penyimpanan, gudang distribusi, dan sebagainya. Terima kasih.